Jepang adalah negara sepak bola paling sukses di Asia. Mereka telah memenangkan Piala Asia sebanyak 4 kali, selalu lolos ke Piala Dunia sejak 1998, dan sesekali berhasil mengalahkan tim-tim besar. Saat ini, mereka berada di urutan pertama grup C AFC Asian Kualifikasi, sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Hampir semua liga top Eropa, Anda akan menemukan pemain Jepang bermain untuk beberapa klub Eropa. Sebut saja Wataru Endo, Kaoru Mitoma, dan Takefusa Kubo. Tapi yang menjadi aneh, sepak bola bukanlah olahraga paling populer di negeri Sakura, melainkan bisbol adalah olahraga paling populer di sana. Lantas, bagaimana Jepang menjadi begitu hebat bermain sepak bola? Dan apa hubungannya dengan anime Kapten Tsubasa? Mari kita simak selengkapnya. Sebelum Jepang menjadi kekuatan sepak bola, hubungannya dengan olahraga adalah perjalanan yang lambat dan berliku, yang dibentuk oleh pergeseran budaya, pengaruh barat, dan dorongan untuk modernisasi. Untuk memahami bagaimana anime seperti Kapten Tsubasa dapat mengubah sepak bola Jepang. Pertama-tama, kita perlu menjelajahi sejarah awal olahraga di Jepang. Pada akhir abad ke-19, olahraga sepak bola tiba di Jepang pada tahun 1873 selama restorasi Meiji. Yakni periode ketika negara tersebut dengan cepat melakukan modernisasi, dan mengadopsi praktik-praktik barat. Sepak bola diperkenalkan oleh Komandan Angkatan Laut, Kerajaan Archibald Douglas, saat bertugas sebagai penasihat Angkatan Laut Jepang. Pada saat itu, Jepang sangat ingin menyerap pengaruh barat dari teknologi hingga budaya sebagai bagian dari strategi modernisasinya. Sepak bola yang identik dengan kerja sama tim dan strategi, selaras dengan nilai-nilai Jepang dengan menawarkan bentuk baru ke dalam pendidikan jasmani. Namun, hari-hari awal olahraga itu hanya terbatas pada komunitas kecil penduduk asing, dan pelaut di kota-kota pelabuhan seperti Yokohama dan Kobe. Kelompok-kelompok inilah yang menyelenggarakan pertandingan informal, yang meletakkan dasar bagi pengembangan olahraga di masa depan. Pada tahun 1888, negeri Sakura itu menyaksikan pertandingan sepak bola resmi pertamanya antara Yokohama dan klub atletik Kobe. Laga-laga awal ini didominasi oleh mantan patriot mereka, sekaligus menanam benih untuk pertumbuhan sepak bola di negeri matahari terbit tersebut. Titik balik pertama terjadi pada tahun 1917, dengan pembentukan Tokyo Shukuan. Itu adalah klub sepak bola pribumi pertama Jepang. Hal ini menandai yang pada awalnya sepak bola adalah olahraga yang dimainkan orang asing, kini menjadi bagian dari budaya Jepang. Ditambah pembentukan Asosiasi Sepak Bola Jepang pada tahun 1921, semakin memperkuat transisi ini. Pada tahun yang sama, Jepang memperkenalkan Piala Kaisar yang diberikan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris. Kemudian Piala Kaisar menjadi kompetisi domestik paling bergengsi di Jepang, dan menyediakan platform bagi bakat-bakat lokal untuk memamerkan keterampilan mereka. Selama periode ini, sepak bola juga mulai dipraktikkan di lembaga pendidikan, universitas, hingga sekolah menengah. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga itu juga memasukkannya ke dalam program atletik mereka, serta menciptakan jalur terstruktur bagi para pemain muda. Fokus pendidikan ini terbukti penting dalam membina generasi meskipun pada perkembangannya, sepak bola kalah bersaing dengan bisbol yang dengan cepat menjadi olahraga favorit di Jepang pada kala itu. Tahun-tahun ketika Perang Dunia, sepak bola mendapatkan beberapa daya tarik di tingkat internasional. Begitu juga dengan Jepang, yang turut berpartisipasi di Olimpiade Berlin tahun 1936. Ajang ini lantas memamerkan kemampuan Jepang yang berkembang di panggung internasional. Tetapi, tetap saja tidak banyak mengangkat pamor sepak bola di dalam negeri khususnya. Pecahnya Perang Dunia ke-1 membawa kemunduran lebih lanjut. Banyak pemain dipanggil untuk wajib militer, kompetisi ditangguhkan dan infrastruktur mengalami kerusakan yang signifikan. Momentum sepak bola terhenti selama bertahun-tahun, dan ini meninggalkan kekosongan yang memerlukan pembangunan kembali. Usai Perang Dunia Kedua selesai, sepak bola Jepang memasuki fase rekonstruksi. Meskipun dengan sumber daya terbatas, kejuaraan sepak bola All Japan Works Football Championship tetap didirikan pada tahun 1948, sekaligus menyediakan platform untuk tim berbasis perusahaan yang kemudian menjadi tulang punggung sepak bola profesional di Jepang. Momen penting terjadi selama Olimpiade Tokyo 1964, di mana Jepang menjadi tuan rumah dan mencapai perempat final pada kala itu. Selain itu, pembentukan Liga Jepang pada tahun 1965 menandai tonggak sejarah lainnya dengan 8 tim dari 5 wilayah. Itu adalah kompetisi Liga Nasional pertama Jepang,
dan mewakili pergeseran menuju profesionalisasi. Sponsor perusahaan seperti Mitsubishi dan Hitachi turut serta memperkuat liga semi-profesional ini dengan menyediakan fasilitas dan gaji yang lebih baik bagi para pemain. Pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, sepak bola Jepang mulai membuat dunia terkejut. Timnas mereka memenangkan medali perunggu di Olimpiade Meksiko 1968. Itu adalah medali sepak bola internasional pertama Jepang, sekaligus memperkuat potensi globalnya. Pada tahun 1981, sepak bola Jepang terus membangun fondasi yang kuat. Tetapi tetap saja memiliki popularitas yang kurang luas, seperti ada percikan yang hilang. Namun, percikan yang hilang itu akan muncul yang dapat menyalakan gairah nasional untuk sepak bola. Percikan itu datang pada tahun 1981 dengan debut Kapten Tsubasa seri manga, yang akan mengubah lintasan sepak bola Jepang. Pada intinya, Kapten Tsubasa menceritakan kisah Tsubasa Ozora, yakni seorang anak laki-laki dengan impian menjadi pemain sepak bola profesional. Tetapi, ini bukan sekadar cerita olahraga saja, melainkan perjalanan emosional, ambisi, dan kerja sama tim. Sang pencipta, Yoichi Takahashi, menemukan inspirasi setelah menonton Piala Dunia FIFA 1978 di Argentina. Ia terpikat oleh keindahan dan drama sepak bola di panggung dunia, dan membayangkan sebuah cerita yang dapat membawa kegembiraan yang sama kepada anak-anak muda Jepang. Hanya dalam beberapa tahun setelah Kapten Tsubasa dirilis, semuanya mulai berubah. Antara tahun 1981 hingga 1987, lebih dari 250.000 anak laki-laki mendaftar sekolah sepak bola di seluruh Jepang, lantaran mereka terinspirasi oleh kisah petualangan Tsubasa Ozora. Bagi kebanyakan anak-anak Jepang, ini adalah untuk pertama kalinya mereka mengenal sepak bola sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar olahraga asing, melainkan mimpi yang dapat mereka kejar. Pengaruh Kapten Tsubasa pun lebih dari sekadar menginspirasi anak-anak untuk bermain bola, namun pada dasarnya mengubah cara Jepang mengembangkan sepak bola. Serial ini menekankan keterampilan teknis, operan presisi, dan kesadaran taktis, dan kualitas yang menjadi ciri khasnya. Dalam beberapa dekade berikutnya, para pelatih mulai memasukkan cita-cita ini ke dalam pelatihan mereka. Pergeseran budaya ini secara tidak langsung bertepatan dengan perubahan struktural dalam sepak bola Jepang. Berdirinya J-League pada tahun 1992 menandai transisi Jepang ke sepak bola profesional. Lantas, seberapa besar kontribusi Kapten Tsubasa terhadap transformasi ini? Serial ini tidak hanya menginspirasi pemain muda, tetapi juga membangun dukungan publik untuk liga itu sendiri. Dampaknya tidak hanya secara domestik, tetapi juga lintas generasi saat Jepang lolos ke Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Banyak pemain di timnas merupakan bagian dari gelombang pertama anak-anak yang terinspirasi oleh serial Kapten Tsubasa. Serial tersebut secara efektif telah menanamkan sistem kepercayaan bahwa pemain Jepang dapat bersaing di panggung dunia. Kepercayaan ini mendorong kebangkitan Jepang dari negara yang tidak diunggulkan, menjadi salah satu kekuatan sepak bola paling dominan di Asia hingga saat ini. Salah satu warisan Kapten Tsubasa yang paling menarik adalah, bagaimana hal itu memengaruhi gaya bermain Jepang. Jawabannya adalah, fokus pada keunggulan teknis dan permainan yang berorientasi pada tim. Apa yang menjadi ciri khas pesepak bola seperti Hidetoshi Nakata, yang bisa dibilang pemain terhebat Jepang sepanjang masa? Ia memuji serial Kapten Tsubasa karena telah menginspirasi untuk menekuni sepak bola. Kapten Tsubasa secara tidak langsung mengubah sepak bola Jepang dari dalam, namun dampaknya tidak berhenti di dalam negeri saja. Serial tersebut juga menjadi fenomena global yang menginspirasi banyak pemain profesional di seluruh Eropa dan Amerika Selatan yang tumbuh dengan menonton atau membacanya. Sebagai contoh, Zinedine Zidane yang memuji Kapten Tsubasa karena telah membentuk kecintaannya pada permainan tersebut selama masa mudanya di Marseille. Mantan pemain Liverpool, Fernando Torres mengatakan bahwa menonton serial tersebut memotivasinya untuk menjadi seorang striker haus gol. Andres Iniesta, salah satu gelandang terhebat Barcelona, telah berbicara tentang betapa dia mengagumi serial tersebut dan bahkan menyimpannya sebagai bagian dari koleksi pribadinya. Selain itu, ada juga legenda Italia, Alessandro Del Piero, pernah mencoba untuk menciptakan kembali beberapa gerakan khas Tsubasa selama pertandingan. Sebuah bukti tentang seberapa dalam serial tersebut tertanam dalam imajinasi pemain hingga saat ini. Kapten Tsubasa terus menginspirasi generasi baru pesepak bola di seluruh dunia. Bintang-bintang Jepang saat ini seperti Takefusa Kubo dan Ritsu Doan
secara terbuka membahas tentang serial tersebut yang menunjukkan dampak abadi pada budaya sepak bola negaranya. Perjalanan sepak bola Jepang dari ketidakjelasan menjadi terkenal secara internasional, adalah bukti dari kekuatan dan imajinasi. Hal ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang sangat sederhana seperti komik, dapat menginspirasi anak-anak muda bahkan suatu negara. Itulah ulasan singkat mengenai tentang, bagaimana sebuah anime dapat mengubah segalanya. Jika kalian ingin berpendapat atau sekedar masukan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.